Baik, siapa yang akan mulai terlebih dahulu? Ibu Lulu, monggo Bu Lulu. Ya, terima kasih pimpinan. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saudara saksi, karena udah malam agak tutup poin ya Pak ya. Ya. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan, tapi yang pertama lebih dahulu sebagai pemanasan. Tolong jelaskan tupoksi Bapak selaku Irjen dan sekaligus fungsinya di lingkungan Kementerian Agama. Terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan PMA nomor 72 tahun 2022 itu tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, itu Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama dengan fungsi yang pertama, penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal pada Kementerian Agama. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal pada Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas tugas Menteri Agama. Kemudian yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan pada Kementerian Agama. Kemudian yang kelima, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, dan yang terakhir pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Agama. Demikian Bu Lulu. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua, menurut saksi, penyelenggaraan haji di Indonesia ini tahun 2024 sudah benar atau menurut Bapak ada penyimpangan? Dalam konteks pengawasan ya, ini saya ingin ceritakan sedikit. Ketika kita merencanakan kegiatan pengawasan kan biasanya kita melakukan terlebih dahulu apa yang dinamakan risiko audit. Jadi kita memetakan area-area mana yang kita anggap berisiko tinggi. Dan selama ini berdasarkan pemahaman kami, kalau melihat tujuan haji itu adalah bagaimana menyelenggarakan layanan ibadah yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan jamaah, maka kita melihat risiko terbesar itu ada pada layanan. Maka oleh karena itu kami di dalam pengawasan kami lebih banyak memberikan perhatian pada layanan. Kalau kita lihat dari sisi layanan, alhamdulillah di 2024 ini menurut pandangan kami sudah seperti yang ideal diharapkan. Demikian Bu Lulu. Ukuran ideal itu apa Pak? Soal layanan itu menurut Pak Irjen ya? Ya, misalnya begini Bu ya, ini mungkin juga ada kontribusi dari teman-teman DPR yang kali lihat dibandingkan dengan tahun lalu ya. Saya ini pengetahuan saya hanya 2 kali ya, mungkin tahun lalu dengan tahun ini. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu itu kan kita tahun lalu itu penetapan BPIH relatif agak lama, baru di bulan saya ingat mungkin baru Januari ya, sehingga proses penyiapan layanan kita itu relatif agak lebih kurang bagus ya dibandingkan dengan tahun ini. Tahun ini alhamdulillah mungkin juga dengan dukungan dari teman-teman Komisi 8 ketika itu, saya melihat penetapan BPIH yang cepat itu menyebabkan persiapan layanan itu lebih cepat bisa dilakukan, dan alhamdulillah itu kalau kita lihat kan dampaknya kepada kepuasan jamaah. Kemudian kalau dari sisi lain kita juga melihat Pak ukuran, nah balik ke situ ya Pak ya, kepuasan jamaah itu ukurannya apa menurut Bapak? Apa Irjen melakukan survei? Atau kalau, apa? Saya jawab. Ya. Ya. Kalau survei kepuasan jamaah kan nanti sudah dilakukan oleh BPS ya Bu ya. Nanti mungkin BPS sih biasanya merilis tingkat kepuasan jamaah tahun ini seperti apa. Nah, tetapi kami di dalam audit kan juga melakukan pemantauan, ya melakukan konfirmasi ke para jamaah yang ada di penginapan-penginapan, bagaimana dengan akomodasi, bagaimana dengan
transportasi, bagaimana dengan layanan konsumsi. Dan menurut Pak Irjen itu semuanya sudah ideal ya, karena tadi kan menyatakan ideal. Misal nih soal penginapan jamaah yang sampai kayak pindang ya, kemudian ada yang saya melihat sendiri Pak, lansia itu sampai tidur nggak bisa, akhirnya tidurnya dengan duduk padahal dia lansia. Belum lagi kemudian toiletnya yang juga nggak ramah lansia padahal temanya lansia. Kemudian soal transportasi juga begitu. Nah itu apa termasuk yang kategori ideal tadi? Bu, biar dijawab dulu satu-satu baru ini, jangan dipotong Bu ya. Oke. Ya, kalau dibilang ideal 100% ya enggak ya. Pasti ada 1-2 yang tentu belum seperti yang ideal diharapkan gitu. Apakah misalnya ketika kita menemukan ada makanan yang tadi Bu Lulu sebutkan ya saya tidak pungkiri kalau memang kasus-kasus itu juga terjadi, tapi saya kira kan tidak masif ya, kecuali bahwa kejadian-kejadian seperti itu kita tidak pungkiri bahwa itu ada gitu. Jadi ya mungkin juga yang seperti ditemukan oleh teman-teman DPR atau tim pengawas ketika di haji ya, saya tidak pungkiri bahwa itu fakta itu memang terjadi, tapi itu kan sifatnya sangat insidentil dan bisa kita bilang tidak masif ya, saya kira begitu Bu Lulu. Oke, yang berikutnya ya Pak ya, kalau menurut Bapak yang terkait dengan pembagian kuota 50% reguler dan 50% ke haji khusus yang terkait dengan tambahan 20.000 itu menurut Pak Irjen gimana? Itu kira-kira dianggap memiliki risiko tinggi atau tidak? Dan apakah itu pernah disampaikan ke Menteri? Terkait kota ya itu seperti saya sebutkan tadi di awal Bu ya. Ini kan selama ini kota itu kan tidak menjadi isu ya selama ini ya, mungkin setahun saya menjadi Irjen itu tidak menjadi isu gitu. Jadi artinya terkait kota ya fine saja. Sehingga memang seperti tadi saya sampaikan, kalau di dalam audit kita membuat perencanaan audit itu berbasis risiko. Jadi kalau dalam pemahaman kami, jadi kalau ditanya bagaimana dengan manajemen, bagaimana dengan kota yang 50-50 ya tadi Bu ya, Bu Lulu ya. Ini kan begini ya, terus terang saya baru agak terpikirkan lah ya bahwa ada masalah dengan kota itu pada saat tanggal 13 Maret ya kalau nggak salah, itu ada raker Komisi 8 dengan Menteri Agama itu ya terkait adanya ketika itu pihak Komisi 8 itu dalam tanda petik itu mempertanyakan masalah kenapa ada perubahan gitu ya dari yang tanggal 27 November yang kotanya 241 yang tadi udah dibagi sekian 8% yang untuk haji khusus dan 92 untuk reguler. Haji reguler itu ini ada perubahan tanpa ada ya, mungkin bahasanya teman-teman tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan teman-teman di Komisi 8. Nah pada saat itulah mungkin baru mencoba melihat nih ya istilahnya ya mungkin ya melihat menjadi ada sebuah masalah ya pada tanggal 13 Maret itu ya, ketika teman-teman di Komisi 8 tuh mempermasalahkan ya. Sebelumnya karena saya anggap sebelum-sebelumnya fine saja, jadi sebenarnya tidak menjadi sebuah problem ya. Saya kira begitu pandangan saya Bu Lulu. Jadi Bapak tidak melihat bahwa keputusan Menteri Agama mengalihkan kuota itu di saat sudah ada keputusan bersama dengan Panja dan bahkan sudah keluar dari Kepres, itu bukan satu pelanggaran ya sebelum Maret itu menurut Bapak itu hal yang wajar gitu dan ya gak ada masalah secara aturan kemudian secara hukum misalnya.
kalau Bapak tadi kan begitu kan, sebelum Maret itu merasa fine-fine aja kan, benar nggak? Kan saya hanya betul. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran ya Pak ya. Saya nggak pungkiri itu. Kalau memang apa yang saya rasakan ya seperti itu. Artinya ya karena selama ini kan kota nggak ada isu ya yang menjadi fokus perhatian, jadi ya saya menganggap nggak ada masalah dengan isunya sih ya keadilan sih Pak. Nah oke. Setelah Maret itu lalu pandangan Bapak seperti apa gitu setelah melihat oh ini ternyata ada masalah. Nah lalu apa sikap Bapak dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan ya sesuai dengan tupoksi yang menjadi kewenangannya Bapak gitu. Ya ini memang kalau nggak salah ketika itu masih seingat saya Bu ya, mungkin di gedung DPR ketika itu kan saya tanya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen siapa ya, Pak? Pak Hilman Latif ya. Oke. Ya Pak Dirjen, saya tanya Pak Dirjen nih perubahan ini apa namanya? Apakah tidak ada komunikasi ya dengan teman-teman di Komisi 8 ini ya. Pandangan beliau pada saat itu ya saya kan tidak menggali terlalu jauh ya katanya pada saat itu sudah ada proses pembahasan tapi memang pada saat itu ya ada kesibukan teman-teman di Komisi 8 kan pada saat itu lagi proses pileg jadi tidak bisa maksimal untuk membangun komunikasi itu yang yang saya dengar dari Pak Dirjen gitu, dia Pak Dirjen PHU gitu. Demikian Bu Lulu. Terakhir ya Pak ya. Sebagai Irjen apakah Bapak tidak mengikuti proses dan alur yang berurut gitu Pak yang terkait dengan kuota ini dari mulai pertama mendengar misalnya dari Pak Jokowi yang kemudian juga direspon oleh pihak KMA ya, karena sebelumnya ada Dirjen yang konfirmasi bahwa mereka sudah mendapatkan informasi terkait dengan tambahan kuota itu di bulan Oktober dan kemudian di bulan November saya langsung skip aja ya juga sudah ada rapat panja dengan DPR, kemudian di bulan Januari awal juga sudah ada kepresnya, tapi kemudian di antara bulan dan tanggal ini kan ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh KMA baik itu dengan Kementerian Saudi dan lain-lain yang mengabaikan hasil putusan-putusan ini sampai kemudian penyelenggaraan haji. Nah itu Bapak apa yang kemudian dikerjakan di situ proses-proses pengawasannya? Kalau terkait pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari kan kita tidak melakukan Bu ya karena memang kan itu ranahnya manajemen ya. Jadi terkait dengan aktivitas rapat-rapat mereka kan kita tidak ikut gitu. Jadi karena itu memang menjadi ranah manajemen. Cuma memang yang saya pahami itu kota itu kan ya tadi disebutkan nama Bu Lulu pada saat kesepakatan tanggal 27 itu kan sudah ada kesepakatan 241 itu yang seperti pembagian seperti yang kita 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus gitu. Dan terkait itu ada KMA yang dikeluarkan 15 November sebelum kesepakatan itu yang kotanya masih 221 dan kemudian ada KMA lagi yang tanggal 15 Januari yang membagi kota sudah 10.000. Nah itu mungkin pada saat itulah saya baru mengetahui adanya pembagian 10.000 gitu. Ya, berarti memang, Bapak tidak mengetahui pengajuan kementerian ke BPKH ya Pak ya? Enggak, sama sekali kita tidak terlibat di dalam proses itu. Gitu. Dan tidak mengetahui juga bahwa itu diajukan lebih awal gitu? Tidak. Ini justru kita baru tahu juga belakangan ini gitu. Demikian. Ya, dari saya sementara cukup dulu. Ya, ini menarik di dalamin Pak Jo.